Kali ini saya mau membuat ayam geprek mozzarella ya. Ini ayamnya 2 ekor, karena di sini bukan ditimbang ya per ekor. Nah ini kita potong kecil-kecil seperti kayak begini, ukuran-ukuran gini ya. Ini. Nah ini kita potong dan sudah dicuci bersih, kemudian ditiriskan. Nah nanti kita balur dengan bumbunya. Bumbunya ini karena 2 ekor ayamnya jadi ada 4 sendok teh kaldu ayam, kemudian 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh merica. Jadi ini aja bumbunya ya. Nah nanti kita aduk rata bumbunya, kemudian kita biarkan 1 jam. Kalau kita kerjakan pada malam hari lebih bagus lagi, kita simpan semalaman dalam kulkas. Nanti hasilnya kriuk-kriuk dan mantap. Nah ayam yang sudah kita tiriskan tadi kita pindahkan dalam satu wadah ya. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya. Itu kaldu ayamnya, ini garamnya, dan ini mericanya. Kita aduk rata, kemudian nanti kita simpan di dalam kulkas atau kita cukup simpan di ruangan, dalam suhu ruangan aja ya kalau mau cepat. Tapi kalau mau dibiarkan lebih lama lagi supaya meresap bumbunya, bagusnya memang di dalam kulkas, bukan di freezer ya, tapi di chiller aja. Ini kita aduk sampai rata betul bumbunya supaya meresap, karena nanti di tepungnya juga kita akan bumbuk. Ini kita diamkan dulu ya. Adapun bahan kering ayam geprek mozzarella, yaitu ini ada tepung protein tinggi ya. Ini 1 kilo karena ayamnya 2 ekor. Kemudian royconya ini 4 sendok teh. 4 sendok teh. Ini garamnya 2 sendok teh serta mericanya 2 sendok teh. Kalau royconya tadi 4 sendok teh ya. Saya tidak menggunakan bawang putih. Nah, oke. Ini untuk bahan keringnya ya. Adapun bahan pencelupannya, ini airnya 400 ml ya. Ini telur saya pakai 2. Kemudian saya pakai soda kupu-kupu 1 sendok teh ya. Dan baking powder juga 1 sendok teh. Ini boleh merek apa aja ya, yang penting kita gunakan perbandingan 1 banding 1 antara sodanya dengan baking powdernya. Nanti ini kita larutkan ya, kita encerkan sebagai bahan pencelupan ayam. Ini tadi tepungnya sudah saya coba dan asinnya cukup aja ya. Nah, kemudian ini telurnya yang sudah bercampur dengan baking powder dan soda kue. Jangan terlalu banyak ya sodanya karena nanti pahit. Jadi ini supaya nanti bahan pencelupannya ini bisa nempel juga di ayam. Kita tambahkan ya kira-kira 5 sendok makan tepung yang sudah tadi berbumbu. 3, 4, 5. Ini kita aduk rata ya sampai dia agak mengental dan tercampur rata. Ini tadi larutan telur dan baking powder serta tepung bumbu yang kita tambahkan ya. Ini jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Saya kira cukup keencerannya begini ya. Ini tujuannya supaya ayamnya juga bisa nempel di ayam tersebut. Jadi tepungnya bisa nempel dengan baik di ayam tersebut ya. Nah ini sudah cukup ya, tidak terlalu encer dan tidak juga terlalu kental. Oke, nanti kita balur ayamnya di tepung dulu, kemudian kita celupkan di adonan pencelupan, kemudian kita kembali lagi ke tepung, langsung digoreng ya. Tidak boleh dibiarkan lagi setelah
bercampur dengan tepung yang kedua kalinya. Ya, oke. Ini tepungnya bisa bertahan 1 bulan ya. Kita bisa simpan kalau ada sisa. Jadi ayam yang sudah kita marinasi, kita sudah simpan di kulkas kurang lebih 2 jam. Ini kita balur ya. Cukup dibalur biasa aja. Kemudian kita celupkan di adonan pencelup. Kemudian kita balikin lagi di sini. Ini kita potong kecil-kecil aja ya. Untuk ukuran ekonomis. Nah, ini harus segera masuk ke wajan. Tapi ini karena ada beberapa cukup banyak, jadi saya kumpul dulu ya. Nah, ini kita masukkan di adonan pencelup, balik lagi. Terus begitu, ini segera kita masak ya, kita goreng di minyak yang banyak dan harus tenggelam ayamnya. Ketebalan tepungnya tergantung dari kita ya, bisa 3 kali dibalur, bisa 2 kali. Saya 2 kali aja ya, supaya lebih terasa ayamnya. Nah, ini kita kebas-kebas supaya tidak mengotori minyak. Tidak usah ditekan-tekan, cukup dibalur aja ya. Nanti untuk selanjutnya ayam-ayam berikutnya silakan seperti begini ya. Ini sebagian dulu saya tunjukkan di sini supaya pada waktu pembilasan terakhir dengan tepung, setelah dibalur dengan tepung, harus segera digoreng gitu. Oke ya, ini dulu kita goreng dulu yang ada dulu ya. Ini kita tidak punya frying ya, jadi kita gorengnya di panci. Ini apinya cukup kecil aja ya, supaya di dalamnya matang, jangan terlalu tebal. Nanti di dalamnya sudah, di luarnya sudah garing, sedangkan di luar dalamnya masih mentah. Oke, ini minyaknya sudah panas ya. Ini tadi tepung yang dibalur yang kedua kalinya. Ini setelah dibalur begini, ini tidak boleh tinggal lama ya, langsung digoreng. Makanya saya buat sedikit-sedikit dulu. Nah, ini tadi ayamnya yang tadinya sebesar jempol, ini bisa jadi sebesar ini jadinya ya. Kita masukkan, minyaknya harus banyak dan ayamnya harus tenggelam. Goreng. Nah, itu sudah mulai mengapung ayamnya. Apinya tuh cukup kecil ya, tapi sudah ngembang. Ini karena kita gunakan soda serta baking powder. Jadi ayamnya harus tenggelam ya, tidak boleh minyaknya sedikit, supaya dia keriting ya, sedikit dulu ya. Ayamnya jangan terlalu sering dibalik ya. Ini sudah mulai
kuning kecoklat-coklatan ya. Nah, satu potong kecil jadinya segede ini. Bagus ya, dia keriting, jadi tidak perlu sampai 3 kali dibalur, karena tidak bagus juga kalau terlalu keras. Bagi orang yang giginya bermasalah tentu agak merepotkan. Jadi kita cari bahan yang kira-kira bisa dimakan oleh semua kalangan. Jadi ini bisa anak-anak sampai orang tua. Karena dengan menggunakan tepung protein tinggi itu sudah cukup membuat crispy ya. Biar moist rasanya, kita gunakan telur. Jadi tidak keras, tapi tidak juga lembek. Ini sebentar lagi diangkat ya. Nah, ini pada waktu kita mengangkatnya jangan diletakkan di tisu atau di tempat yang tidak berlubang-lubang. Kalau ada sih yang dari kawat itu, jadi minyaknya turun dan tidak menyerap kembali ke ayam. Nah, kalau kita tidak taruh di tempat yang bolong-bolong, nanti ayamnya cepat lunak, artinya cepat lembek gitu, karena minyaknya menyerap kembali ke ayam. Jadi kalau kita tidak punya tempat yang kawat-kawat yang seperti begini pun juga bolong-bolong, bisa digunakan ya. Oke, sebentar lagi ayamnya kita angkat. Apinya dipertahankan, jangan terlalu besar sehingga tidak gosong di luar, di dalamnya masih mentah. Jadi apinya cukup kecil aja. Ayam crispy-nya sudah mulai matang ya, sudah warnanya cantik nih, warna coklat kekuning-kuningan. Ini kriuk-kriuk sekali, dari yang ukuran kecil tadi bisa sebesar ini jadinya ya. Jadi saya letakkan di sini, kebetulan saya tidak punya jaring yang kawat. Ini kan bolong semua, kemudian supaya dia punya minyak turun ke wadah ini. Jadi ini saya gunakan untuk sementara ya. Nah, kita angkati ayamnya, nih jadinya cukup besar. Jadi biar tiris dulu minyaknya. Untuk ayam selanjutnya prosesnya sama ya. Jadi pada waktu penepungan terakhir itu tidak boleh kita letakkan lagi, dibiarkan lama-lama, nanti tepungnya basah. Jadi begitu pembaluran yang kedua kalinya harus segera digoreng. Minyak penggorengannya juga harus banyak, ayamnya harus tenggelam. Kemudian pada waktu memasak, apinya pun juga harus kecil ya, supaya di dalamnya matang, di luarnya ikut matang juga. Oke, ini ayam yang hasil penggorengan pertama ya. Nah, cukup besar. Coba kita coba ya. Enak. Garamnya pas, rasanya juga pas, dan tidak terlalu keras. Ini dia cukup moist dan ya enak lah. Tidak juga lembek, tapi tidak keras, tapi kriuk-kriuk. Ya, kita goreng nanti sampai habis ya. Kita lihat berapa banyak yang jadinya. Ayamnya jadinya besar ya. Nah, lihat nih, dari satu potong jadinya sebesar ini. Kita makan ya, dia punya enak. Bahan saus sambelnya yaitu ini ada 5 buah cabai merah ya, bisa ditambah kalau menurut selera mau pedis silahkan ditambah. Ini cabai rawitnya kira-kira 50 gram ya, kira-kira 1 genggam lah.
terus 2 batang serai, 5 lembar daun jeruk. Ini ada 4 cm kencur, dikira-kira aja ya. Kemudian ini ada 6 siung bawang putih, kemudian 2 iris laos. Ini kita pakai air kaldu ya, kira-kira 100 ml aja. Kemudian ini ada garam 1 sendok teh, terus gula 1 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok teh. Ini saya pakai karena susah cari keju mozzarella, terpaksa saya pakai keju cheddar aja ya. Ya oke, kita proses selanjutnya. Nah ini nanti bahan-bahannya yang ini kita gerus atau di blender ya. Kemudian kita tumis dan dimasukkan bahan lainnya. Terakhir baru kita masukkan kejunya ya. Oke. Kita panaskan minyaknya dan kita tumis saus sambelnya ya. Jadi yang di blender tadi ini cabai merah, cabai rawit, kencur, dan bawang putih. Bumbu lainnya bisa kita masukkan ya, seperti serai, laos, dan daun jeruk. Sampai keluar aromanya, kemudian kita masukkan gula, garam, dan kaldu bubuknya ya. Airnya sudah mulai susut ya. Ini bisa kita masukkan ada kaldu bubuknya, garamnya, serta gulanya. Kita aduk. Ya, kita tadi belum masukkan air kaldunya ya. Kita biarkan sampai agak menyusut baru kita angkat. Sebelumnya kita koreksi rasa dulu ya. Oke. Sambalnya sudah mulai kering airnya ya. Kita bisa masukkan kejunya. Ini maaf, keju mozzarella sulit dicarinya, jadi saya pakai keju yang lain ya. Sebenarnya kalau keju mozzarella sih lebih bagus karena dia seperti berkaret gitu. Kita tunggu sampai kejunya larut dan airnya agak susut, kita angkat sambelnya ya. Ini ayam crispy-nya sudah masak ya. Ini sambel yang sudah dikasih keju, cuman bukan keju mozzarella ya. Saya ganti keju yang lain karena tidak ada keju mozzarella. Oke, ini ayamnya kriuk-kriuk, kita coba satu ya. Enak ya ayamnya.